Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada episode kali ini, kita akan membahas topik-topik terkini terkait seputar kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mencoba membahas bersama Alina Kurniasari tentang sandwich generation. Oh, sandwich. Kita malam-malam ngomongin sandwich. Oh iya, tapi ini bukan makanan ya. Ini topik yang gitu. yang keren lah. Baik, Pak. Jadi silakan teman-teman menyimak sampai akhir bersama pemateri yang sangat keren di sini. Oh, keren. Wow. Oke. Saya ingin prolog sedikit bahwa apa sih sebenarnya sandwich generation. Jadi sandwich generation itu sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kehidupan ekonomi banyak pihak dalam waktu bersamaan, dan itu kira-kira highlight yang harus dipahami dulu, bahwa dia adalah individu yang mencukupi kehidupan ekonomi banyak pihak dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia ini pekerja keras lah istilahnya, tapi pekerja keras yang mengorbankan waktunya sendiri. Nah, tidak usah berlama-lama dengan saya karena saya bukan pematerinya, bukan pembicara. Jadi yang bicara sekarang adalah Kak Alin. Oke, Kak Alin, gimana kabar Kak Alin? Baik. Jadi sebenarnya aku mau tanya dulu nih. Jadi biasanya kamu yang tanya, aku yang tanya deh hari untuk openingnya. Boleh dong? Boleh. Topik ini teman-teman yang request tuh Sabir. Iya betul. Dia request tentang sandwich generation. Sebenarnya kenapa dia request ini? Aku mau tanya tuh dong, kenapa sih kamu request topik ini? Gitu. Selain karena relate ya sama teman-teman mungkin di luar sana banyak yang relate tentang sandwich generation. Why? Ya, ini topik yang memang menurut saya sangat cocok untuk dipelajari dan untuk pencerdasan bagi teman-teman yang mungkin masih terjebak ya dalam cara pandang yang apa namanya, yang masih kaku gitu. Jadi bekerja sendiri, bekerja keras sendiri, kemudian menanggung sendiri segala macam itu. Nah, di sini kita akan mencoba jadi membahas bagaimana dampak yang dihadapi oleh generasi sandwich itu atau sandwich generation, atau cara bertahannya bagaimana. Nanti ini Kak Alin yang akan mengulasnya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya topiknya berat, nggak enak dibahas, ya kan? Ini berat, nggak enak dibahas. Kalau kita boleh ngomong jujur seperti itu. Tapi ya udahlah, kita bahas. Jadi sebenarnya sandwich generation itu relate sama kita, dekat lah dengan kita. Mungkin dari teman-teman ada mengalami sendiri atau orang-orang terdekatnya, teman, sahabat, atau keluarga bahkan mengalami sandwich generation ini. Jadi sandwich tuh roti, ada lapisan-lapisannya gitu kan. Ada lapisan yang ditangkup oleh roti. Ya seperti itu. Jadi dia terjebak dalam sebuah keadaan di mana dia bebannya yang dipikul tuh banyak. Kalau misalnya kebanyakan orang berpikir bahwa sandwich generation itu hanya dialami oleh anak nih yang menanggung, selain keluarganya sendiri, dia juga menanggung orang tuanya, masih harus menanggung orang tuanya. Tapi ada juga loh sandwich generation itu yang dialami justru oleh orang tua. Jadi orang tua ketika anak-anaknya mungkin sudah berkeluarga, sudah masuk ke usia produktif, tetapi secara ekonomi masih ditopang oleh orang tuanya, itu juga ada gitu. Jadi kita buka dulu mindset-nya. Sandwich generation itu ada dua sisi. Satu sisi dari anak, satu sisi dari orang tua gitu. Dua-duanya kalau dilihat mirip lah ya, sama-sama menanggung beban yang tidak seharusnya, bukan tidak seharusnya sih, kayak lebih dari orang-orang tanggung gitu kan. Iya. Terus kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi sandwich generation? Mungkin kebanyakan karena generasi terdahulu, generasi sebelum yang mengalami sandwich ini, dia kurang
kurang bisa mengatur keuangan gitu. Jadi dia mindsetnya, spending behavior-nya adalah yang ada dihabisin deh gitu. Dia nggak berpikir tentang investasi ke depan, kehidupan jangka panjangnya dia, hari tuanya seperti apa. Itu mungkin perencanaannya kurang bagus di situ, sehingga mau tidak mau generasi setelahnya menanggung beban-beban yang seharusnya tidak ditanggung gitu. Tapi Kak Alin, eh, itu sebenarnya alamiah ya, alamiah atau memang generasi itu bisa di-cut gitu ya, bisa dipotong gitu. Apa bisa begitu? Atau alamiah saja? Dipotong iya bisa gitu. Jadi Hmm. kan tadi aku bilang salah satu penyebabnya adalah kurang mampuan dari generasi sebelumnya untuk mengatur finansialnya. Dalam hal ini mungkin spending behavior, terus kemampuan untuk berinvestasi, merencanakan finansial ke depannya gitu. Bisa di-cut sandwich generation supaya misalnya mungkin nanti generasi setelah kita, anak-anak kita tidak menanggung menanggung jadi sandwich generation gitu. Bisa. Ya dimulai dari penataan finansial. Jadi kita harus perencanaan ke depan. Kira-kira mau pensiun usia berapa sih? Berapa dana yang harus disiapkan? Oh, iya. Kemudian rencana ke depan lah, finansial ke depan di apa namanya disiapkan benar-benar, terus termasuk juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang konsumtif gitu. Misalnya generasi kita lah, nongkrong. Siapa sih yang Iya, nggak suka iya. nongkrong, ketemu sama temen, ayo seminggu berapa kali, sebulan Iya, berapa iya. kali. Itu kayaknya cuma ya sekali nongkrong katakanlah 100.000 lah, atau kita bikin 75.000. Tapi kan berkali-kali, hitung aja sebulan berapa. Terus misalnya kopi, siapa sih nggak suka ngopi sekarang? Mumet nih, punya kerjaan, kopi dulu Kopi yuk, iya, iya, iya. kopi yuk, Kafe yuk. yuk, yuk, Ya, ngopi loh, biasalah. selesai kita diskusinya. Muda zaman Jadi sekarang kan, termasuk saya. ya, saya juga ngopi. Kita kan katakanlah sebuah merek, ada yang satu cupnya tuh 50.000, ada yang 30.000, ada yang 20.000. Sehari kamu ngopi berapa kali? 2 kali katakanlah, terus sekali lah. Kali aja tuh berapa? Itu juga kelihatannya cuma sedikit, 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 tapi itu kalau jadi kebiasaan lumayan juga gitu. Hmm. Sesuatu yang Terkait dengan, konsumtif lah ya. berarti ini terkait erat sama manajemen manajemen finance juga ya. Yes, ya kayak kita spending behavior-nya seperti apa. Jadi kita apakah termasuk orang-orang yang konsumtif atau enggak gitu. Jadi mungkin banyak orang-orang yang berlindung dari kata self reward. Kita udah kerja keras nih, boleh dong self reward gitu. Boleh, boleh. Tapi lihat dulu yang kamu hasilin berapa. Self reward kamu berapa. Oh, Katakanlah yang kamu hasilin 500.000, ya kan? Self rewardmu 200.000. Masuk nggak tuh? Ya. Jadi ya boleh self reward, selama masih realistis lah. Maksudnya realistis antara yang kamu hasilin berapa, self rewardmu berapa. Jangan sampai lebih besar self rewardnya nih, gitu. Berlindung di kata itu sampai akhirnya kita apa ya istilahnya jatuh lah ke lubang gitu ya, lubang konsumtif gitu. ya, oke, ya. Menarik ini pembahasannya. Eh, saya ingin bertanya lagi ke Alin ya, boleh ya? Ya boleh. Eh, Oke lah, kita sudah dijelaskan tadi bahwa apa itu sandwich generation, kemudian apa yang menyebabkannya, dan penyebabnya itu biasanya ya dari generasi terdahulu yang kurangnya manajemen keuangannya dengan baik, Ya. kemudian apa namanya membeli hal-hal yang kemudian itu tidak bisa disimpan untuk masa depan atau investasi lah segala macam itu. Nah, tapi saya ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan apa sih sebenarnya dampaknya
ketika menjadi generasi sandwich ini atau sandwich generation ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak sedikit dampaknya? Dampaknya ya. Sedih nih kalau ngomongin dampak, ya Allah. Dampak dari personnya. Buat kamu-kamu yang di luar sana yang termasuk generasi sandwich, saya cuma mau bilang kalian keren sekali. Karena pasti tingkat stresnya jauh lebih tinggi daripada yang bukan sandwich generation. Ya, pikirannya jauh lebih bercabang daripada kita. Kalau misalnya dari yang normal-normal aja, overthinkingnya yang nggak penting. Yang nggak penting. Kalau sandwich generation, overthinkingnya sempet nggak ya overthinking? Dia harus mikirin ke depannya kayak gimana. Maksudnya tanggungan dia kan banyak, ya kan? Mungkin dia tidak hanya cukup dengan satu pekerjaan, karena tanggungan dia, kewajiban dia tuh banyak banget kan yang harus dipenuhin gitu. Belum misalnya ngasih orang tua, belum lagi kehidupan keluarganya dia sendiri gitu. Otomatis ketika dia membutuhkan dana lebih, dia harus mencari gimana sih bisa dapat dana lebih. Mungkin dia bisa ambil side job atau dan sebagainya. Semakin banyak side job, semakin sedikit waktu istirahatnya dia. Dan itu mungkin efeknya secara jangka panjang ke badan juga sih, karena dia kurang istirahat. Jadi itu sih paling yang kelihatan banget adalah tuh stres dan waktunya dia untuk istirahat jadi sangat berkurang. Berarti mungkin nggak sih mereka ini masuk dalam kategori misalnya sangat materialistik sekali? Sangat materialistis. Iya Lebih nggak sih? tepatnya apa ya? Dipaksa matre sih, Bir. Oh, Jadi di pasangan. dia Ya, kayak ya, ya. kayak setiap dia mau ngeluarin sesuatu tuh dia mungkin dia mikir dulu gitu, karena tanggungan dia banyak, sedangkan uangku tuh cuma segini gitu, tanggunganku segini. Ketika mengeluarkan uang, dia mikir lagi gitu, masih bisa nggak, cukup nggak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dia jauh lebih berpikir panjang. Oh Itu iya, kalau iya. kayak gitu kan kayak dipaksa keadaan kan Fakta ya. keadaan ya. Betul, betul, betul sih. Ya memang karena tanggungannya banyak, jadi dia harus berusaha lebih keras, 2 kali lebih keras begitu ya, Iya, 2 kali untuk lebih keras. mendapatkan materi yang dia butuhkan itu begitu. Iya, Ya, ya, betul. menarik memang. Dan ini memang sangat ini sih Mbak, Kak, eh, sangat apa namanya, semacam terkait dengan ini loh, kehidupan nyata sekarang itu kayaknya banyak sekali yang kayak gitu dan ini sangat ngena gitu di masyarakat gitu. Oh iya, iya. Apalagi Sandwich kita yang generation kan dari kerjanya dulu memang, maksudnya disadari atau tidak itu banyak gitu. Apa namanya, tekanannya dia lah, tekanan dari dirinya sendiri itu juga sebenarnya kalau misal bisa memilih gitu ya, pasti orang-orang nggak mau ada di posisi seperti itu. Ya pasti yang mau nanggung beban yang jauh lebih berat daripada yang lain gitu kan. Ya kan orang maunya hidup kalau bisa bahagia, iya senang-senang sih. aja. Betul, betul, Padahal betul. kan, iya kan? Iya, iya, Kalau betul. bisa yang sedih-sedih di skip deh. Gitu, ada tombol skip nih, skip next level bahagia, senang-senang lagi dong. Gitu, skipnya apa sedihnya di skip aja gitu kan. Tapi kan ya hidup berdampingan, ada sedih, ada bahagia, kita nggak bisa pilih yang bahagia-bahagia aja, tapi skip sedih. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, ya, memang menarik sekali sih memang. Jangan speechless dong kamu. Karena Ini aku udah ya bukan bilang speechless, topiknya ini ini memang berat. saya berpikir gitu ya, Bu, karena memang ini berkaitan sekali memang dalam kehidupan sosial kita gitu. Ya, Oke, Kalin, saya ingin bertanya lagi. boleh. Eh, Setelah tadi dijelaskan apa itu sandwich generation, kemudian apa penyebabnya, kemudian dampaknya apa. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan cara bertahannya gimana itu sandwich generation. Karena memang saya rasa, oh ya, saya sebelum bertanya ke situ, saya bertanya dulu,
ini biasanya sandwich generation ini banyak dijumpai di negara mana saja sih sebenarnya? Apakah Lebih masuk banyak dalam levelnya negara-negara maju misalnya, atau negara-negara berkembang, atau negara miskin, atau negara apa gitu? lebih banyak ke negara berkembang sih sebenarnya. Jadi Hmm. negara berkembang tuh rata-rata kan apa ya, tingkat kemandiriannya untuk person kan dia lebih rendah. Jadi kayak misal kalau negara maju nih, habitnya kan dia 17, usia 17 sudah keluar dari rumah, sudah tinggal sendiri gitu kan. Iya, iya, iya. How to survive sendiri gitu. Nah, kalau misal di negara berkembang, kebanyakan kan masih tinggal dengan keluarga dan sebagainya, seperti itu sih. Tapi ya, I don't know surveinya itu seperti apa. Tapi memang aku pernah baca di negara berkembang. Tapi untuk survei tingkatnya berapa secara statistik itu aku belum mendalami. Ya, ya, tapi yang jelas dia ini banyak dijumpai di negara-negara berkembang ya. Iya, Kayak di kayak negara kita ya di Indonesia ya berarti ya. Indonesia banyak ya. Di Oh, banyak sekitar kita sekali juga ya. banyak kan. Coba teman-teman kamu, teman-teman aku gitu kan di Iya, sekitar betul kita betul. banyak. Dan apalagi misalnya teman-teman saya itu misalnya yang baru lulus kuliah masih Mm-mm. nyari ke sana kemari kerja belum ketemu, kemudian dia harus inilah itulah segala macam kebutuhannya, tapi ya mau gimana gitu. Mm-mm. Artinya bebannya itu banyak sekali sebenarnya. Banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan saya tadi, bagaimana cara bertahannya untuk apa namanya sandwich generation ini, how to survive? How to Survive. survive bagi teman-teman yang sandwich. eh Agak tidak bisa sendiri sih sebenarnya. Jadi yang pertama dia harus benar-benar kayak memisahkan batasan lah ya. Dia ada batasan mana yang sanggup aku tanggung, mana yang tidak. Karena sandwich generation itu mau tidak mau bukan hanya persoalan satu orang diri, tapi persoalan seluruh keluarga gitu kan. Jadi harus benar-benar melibatkan seluruh keluarga. Aku nih batasannya kemampuanku hanya menanggung sampai sini. Kakak tolong dong sampai sini misalnya. Terus adik misalnya sampai sini. Gitu. Itu harus ada jelas batasannya karena apa namanya? Ketika dia punya saudara, mungkin dia lebih ringan ya karena dia bisa bagi-bagi nih sama kakak adiknya untuk nanggung orang tua atau nanggung yang lain misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia anak tunggal ya mau nggak mau dia harus survive sendiri gitu. Mungkin yang pertama adalah dia harus ada skala prioritas. Jadi skala Oh, prioritas spendingnya, jadi apa namanya pengeluarannya ya, pengeluarannya dia skala prioritas. Jadi yang perlu didahulukan tuh ini, misalnya cicilan utang, terus ada cicilan-cicilan, terus uang sekolah anak misalnya, apapun yang masuk skala prioritas istilahnya yang harus dibayar itu diduluin dulu. Terus kemudian adalah 1, 2, 3, 4 yang skalanya itu. Kalau misalnya memang ada pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya bisa nanti-nanti ya udah nanti-nanti dulu. Pokoknya yang prioritas yang wajib dulu nih kita penuhi dulu sebelum mikir yang lain gitu. Itu. Dan pastikan make sure bahwa pos-pos itu harus benar-benar aman. Nggak usah, maksudnya istilahnya kayak pos yang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kamu harus selamatin pos-pos itu dulu sebelum memikirkan pos-pos yang lain. Tuh, yang pertama itu. Terus kemudian apa ya? Kayak nambah income itu juga perlu sih menurutku. Jadi kalau misalnya dia memang tanggungannya banyak sekali dan nggak bisa apa namanya penghasilannya dia tidak mencukupi ya tidak menutup kemungkinan kita harus memikirkan yang lain sumber penghasilan yang lain gitu. Jadi intinya sih sebenarnya how to survive adalah kerjasama dari seluruh keluarga bahwa kesadaran ini tuh beban keluarga bukan cuma beban kamu gitu.
Jadi Berarti semuanya tuh harus benar-benar bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan itu. berarti dia ini harus komunikatif ya, biar apa Ya, namanya, biar komunikasi. bisa membagi tadi. Komunikasi itu penting ke seluruh keluarga bahwa Hmm. ini loh kita ada permasalahan seperti ini. Ini bukan cuma masalah aku, tapi ini semua masalah seluruh keluarga gitu. Jadi karena dia juga dirinya dia sendiri juga punya keluarga sendiri gitu kan, selain yang ditanggung itu dia juga punya tanggungan sendiri gitu. Itu. Jadi terus habis itu dikomunikasikan gimana caranya, mungkin kemampuan setiap anggota keluarga dalam menanggung itu berbeda karena mungkin penghasilannya dan tanggungannya secara pribadi itu berbeda-beda gitu. Jadi harus jelas ada porsinya. Misalnya si A nih batasan penanggungannya segini, si B nanggung si ini, si C nanggung si ini gitu. Seperti itu. Jadi gampangnya gini deh, misalnya nih udah deh aku yang bayar listrik dan sebagainya gitu. Listrik dan makanan kebutuhan sehari-hari. Nanti Sabir yang urusan kesehatan, atau ada misalnya masih ada cicilan, nanti Sabir. Terus nanti siapa lagi adiknya misalnya seperti itu. Jadi harus bagi-bagi tugasnya tuh benar-benar harus rata, ya nggak harus rata sih, sesuai lah ya, sesuai sama kemampuan masing-masing gitu. Jadi tidak hanya dibebankan pada satu orang. Ya, ya, oke. Saya rasa saya semakin paham juga sih terkait dengan sandwich generation ini. Dan oke lah, kita tadi sudah membahas how to survive-nya itu. Dan satu lagi, Kak Alin, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana solusinya untuk sandwich generation ini? Apa yang harus dilakukan, gitu ya? Solusinya ya, solusinya mungkin dari kita, dari umur berapapun kita sekarang gitu, siapinlah apa namanya rencana finansialmu. Mulai deh invest gitu, mulai ditata, misalnya pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian, dipetain dulu aja 1 bulan misalnya. Terus habis itu kalau udah nanti di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya sebelum terima gaji, kamu bisa lihat dulu, oh pos aku tuh yang paling besar ini, pos aku yang paling, terus habis itu ini, perlu nggak sih pos itu gitu, perlu nggak, bisa nggak dikurangin, kalau misalnya bisa dikurangin dan diinvest atau dialihkan ke yang lain, ditabung misalnya, bakal jauh lebih baik gitu. Atau misalnya kamu sebelum membeli sesuatu tanya dulu ke diri kamu sendiri, aku benar-benar butuh atau cuma lapar mata ya? Oh, iya, iya. Nah, lapar mata sering kan, apalagi tanggal-tanggal kembar. Ayo belanja online. Iya, 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 iya. Kan, belanja online, tanggal-tanggal kembar, gratis ongkir nih. Diskonnya gede, kapan lagi? Padahal nggak butuh-butuh banget. Seberapa sering kita kayak gitu? Seberapa sering? Ngaku dong. Kalau kamu Nggak mau mau jujur ngaku. sama ngaku, kalau Nggak kamu mau. mau jujur sama diri kamu sendiri, bakal banyak pos-pos yang terselamatkan. Terus kayak misal yang godaan banget tuh misalnya gini, Bir, nongkrong yuk. Padahal minggu kemarin habis nongkrong lagi. Ada kafe baru buka, Bir, cobain yuk. Saya banget Ayo. itu. Nah, kan ya kayak gitu. Terus ya pos-pos bocor kecil-kecil seperti itu yang mungkin nantinya kita harus ada perhatian khusus. Bukannya nggak boleh, senang-senang boleh, cuma tetap ada porsinya gitu. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Kayaknya kecil-kecil. Nanti di akhir bulan, lah kok uang aku habis, lari kemana aja. Aku yakin masih banyak yang seperti itu. Begitupun juga aku gitu. Kalau misal kamu mau jujur sama diri kamu sendiri ya kita sebenarnya lebih sering lapar mata sih daripada butuh gitu kan. Iya, iya, betul. Tuh.
Itu yang pertama. Kayak kamu harus apa namanya, perbaikin dulu spending behavior, terus habis itu perencanaan keuangan harus direncanakan. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah ketika nanti kita sudah menjadi orang tua, kita harus tanamin ke anak-anak tentang spending behavior ini. Jangan sampai dia terbentuk kebiasaan konsumtif dari kecil. Mungkin nggak apa-apa, masih kecil gitu. Tapi sebenarnya kebiasaan itu kan memang harus dibiasakan sedari dini. Jadi dia bagaimana dia menghargai uang, bagaimana dia membelanjakan uangnya dengan baik gitu. Kayak misal anak kecil nih, kalau misal Lebaran, ya kan, pasti dapat dong banyak tuh ampau dari siapa? Kakek, nenek. Kita udah nggak dapat ya. Ya, kita nggak dapet ya, ya Allah. Nah, seperti itu. Kita yang Jadi ngasih bisa, malah. Hah? Kita yang ngasih bukan Oh dapat. iya, kita yang ngasih ya. Baik. Jadi kita mulai bisa edukasi nanti ke anak-anak gitu. Kalau misal lebih baik ditabung, pas ada porsinya untuk menabung, jadi dia diajarin menabung sejak dini gitu. Terus diajari juga untuk mengerem keinginannya. Jadi nggak semuanya harus diturutin, ya kan? Nggak semuanya harus sekarang. Terus kemudian tentang kebutuhan, butuh nggak gitu. Mungkin nanti di usia yang jauh lebih matang bisa diajarkan seperti itu. Gitu. Mungkin salah satu dua solusi dari aku sih begitu ya. Jadi memang untuk memutus mata rantai sandwich generation ya mulai dari diri kita sendiri sedini mungkin. Jangan ntar aku kan masih muda, masih mau senang-senang gitu. Kayak gitu waktu cepet loh gitu kan. Kalau kita mau pakai excuse seperti itu terus tahu-tahu sudah tiba waktunya kita di mana saat-saat kita untuk nabung aja susah. Itu kan pasti kita akan tiba di masa-masa seperti itu tuh. Gitu. Jadi selama masih bisa, ayo kita Ya, rencanakan finansial secara baik. oke. Belajar dari financial planner yang bertebaran. Sekarang ilmu tuh banyak kok di zaman seperti ini gitu. Sebut aja, aku belajar banyak dari Andika Diskartes, itu ada di IG-nya. Gitu. Terus ada juga Livina Hananto ada, terus ada juga banyak lah. Tapi kalau misal untuk aplikatif, pernah sih ikut kelasnya si Andika Descartes, itu benar-benar dikasih contohnya Excel-nya seperti apa, kayak gitu-gitu. Oh, aku jadi promo ya. Ya, ya baik. Saya rasa kita sudah mendapatkan ilmunya terkait dengan sandwich generation dari Kak Alin. Terima kasih banyak. Dan kita sudah di akhir acara. Hari ini serius banget ya, topiknya berat banget ya. Enggak, ini ringan kok. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan tentang sandwich generation dan semoga teman-teman bisa belajar dan yang penting kata yang harus di-highlight tadi, manajemen keuangannya memang harus betul-betul diperhatikan begitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Alin atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.